Shalom, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari 1 Tawarik pasal 12. Salah satu bagian yang hendak saya sampaikan adalah bagaimana Daud dipilih untuk menjadi raja Israel secara keseluruhan. Tadinya dia memimpin sebagai raja di Yehuda, tetapi kemudian ada dukungan bagi dia supaya dia memimpin seluruh bangsa Israel. Tema saya beri adalah orang benar mendapat dukungan besar. Sahabat yang dikasihi Tuhan, di ayat 22 dan 23 berbunyi demikian. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Raja Daud mendapat dukungan besar dari umat Israel. Raja Daud tidak mempengaruhi orang-orang untuk datang mendukung dia. Raja Daud tidak memberi imbalan, sogokan kepada orang-orang lain, kepada saudara-saudaranya yang lain dari suku-suku lain untuk mendukung dia. Tetapi Tuhanlah yang menggerakkan saudara-saudara yang lain untuk mendukung Daud untuk menjadi raja, memimpin keseluruhan bangsa Israel. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud sebagai orang benar yang hidupnya berkenan kepada Allah, dia mendapat dukungan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi raja. Dan cara ini adalah cara Tuhan. Dia tidak melakukan cara-cara duniawi. Ingat, banyak kali pemimpin-pemimpin saat ini, bahkan pemimpin-pemimpin di gereja, untuk mencapai posisi kepemimpinan dalam satu organisasi kekristenan, dia menggunakan cara-cara dunia. Dia tidak murni lagi mengikuti cara Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ini kita harus waspadai dalam perjalanan hidup kita. Jika kita ingin berhasil atau menjadi pemimpin, yang perlu kita lakukan adalah hiduplah benar di hadapan Tuhan. Maka kita akan mendapat banyak dukungan sampai apa yang kita rindukan itu terjadi, tergenapi, sampai kita pada posisi memimpin. Itu akan tercapai jika kita hidup sesuai dengan firman Allah, melakukan segala sesuatu dengan benar. Jika kita mencapai satu kepemimpinan dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara duniawi, bahkan sebagai pemimpin rohani tetapi dengan cara-cara duniawi, maka kepemimpinan kita tidak akan berhasil. Kita akan mengalami kekecewaan atau kehancuran sebab Tuhan tidak akan memberkati cara-cara kita. Bisa saja kita jadi pemimpin itu, bisa saja kita capai, tetapi garis akhir sangat menyedihkan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita ikuti cara dunia untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sebab cara dunia hanya akan mengecewakan, tetapi cara Tuhan tidak akan mengecewakan. Percayalah bahwa hidup kita yang berkenan kepada Allah akan mendapat dukungan besar untuk kita berhasil. Program-program kita, rancangan-rancangan kita yang kita sandarkan kepada Tuhan dan kita mulai kerjakan program itu di dalam Tuhan, maka semua program itu akan berhasil. Jangan pernah tergoda mulai melibatkan cara-cara dunia. Jangan pernah tergoda bahkan sampai melibatkan unsur-unsur kekerasan. Jangan sampai melibatkan ada unsur-unsur pemanfaatan, penggunaan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa si jahat. Tetapi yang kita harus lakukan adalah bersandar kepada Tuhan, bergaul karib terus dengan Tuhan, berdoa, menyerahkan segala program-program kita, keinginan-keinginan kita hanya kepada Tuhan. Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Daud mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Daud hidup berkenan kepada Tuhan. Dia hidup benar di hadapan Tuhan.
dan Tuhanlah yang membawa dia posisi demi posisi dilalui hingga pada sampai titik puncak, yaitu dia menjadi raja bangsa Israel. Orang-orang datang mendukung dia, prajurit-prajurit datang mendukung dia. Ya, banyak orang yang mendukung dia, bukan dipengaruhi oleh Daud secara manusia dengan memberi imbalan uang atau janji-janji, tidak, tetapi Tuhan yang menggerakkan mereka. Itu sebabnya sahabat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa ya orang-orang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan bahwa ya Raja Daudlah yang akan memegang kepemimpinan bangsa Israel karena Raja Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Mari sahabat yang dikasihi Tuhan, kerinduan kita, keinginan kita untuk menjadi pemimpin untuk berhasil, rancangan-rancangan kita supaya berhasil, ya, yang perlu kita lakukan hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membuka jalan sehingga kita bisa menjadi pemimpin. Tuhan akan buka jalan sehingga program-program kita berhasil, rancangan-rancangan kita yang kita sandarkan kepada Tuhan akan berhasil. Mungkin secara manusia kita melihat fakta, nah, tidak ada kemungkinan kita berhasil, tidak ada kemungkinan kita untuk jadi pemimpin itu, tidak ada kemungkinan program ini akan terselesaikan. Mungkin secara manusia kita melihat hal itu tidak akan mungkin, tetapi Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Tuhan punya cara untuk membawa kita sampai kepada kerinduan kita, cita-cita kita menjadi pemimpin. Tuhan punya cara untuk menolong kita, membuka jalan sehingga program-program kita, rancangan-rancangan kita pada akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Tuhan bisa buka jalan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan, hidup senantiasa di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dia akan membuat kita berhasil dan akan banyak dukungan-dukungan yang datang untuk kita sehingga kita dapat berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.